Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim wa fattahana bi dinil qayyim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan tuwassiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan linadhari ila wajhil karim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu sanadil azim wa ala alihi wa ashabihi ayla qadri jasim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa dumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fil ula, yang mana masih memperkenankan kita semua untuk duduk di tempat yang penuh berkah ini, untuk dapat hadir sebagai tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang insyaallah penuh berkah ini, yang dikumpulkan dengan orang-orang yang insyaallah di mata Allah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuktikan satu bukti bahwa duduknya kita di tempat ini adalah menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karenanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kenikmatan yang diberikan Allah ini akan selalu diistiqomahkan di dalam diri kita, sehingga tidaklah dicabut nyawa kita kecuali dalam keadaan istiqomah di dalam kebaikan dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan terhadap junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya yang senantiasa dengan hati yang besar, dengan keinginan yang begitu besar di hadapan Allah untuk menjadikan hamba-hamba Allah semakin hari semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya, hingga mudah-mudahan kita semua yang masih setapak demi setapak mengikuti semua ajaran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, insyaallah kelak nanti kita akan dikumpulkan di perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulan kita saat ini, yaitu berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kata inilah yang paling patut kita utarakan sampai hari dan detik saat ini. Dikarenakan dengan kata inilah menunjukkan betapa kecilnya kita dengan anggaran yang begitu sedikit, yang mungkin menurut kita perbuatan amal kita sudah terlalu banyak, yang mungkin menurut kita perbuatan kita lebih taat banyak dibandingkan dengan maksiat, yang kita dianggap kecil oleh orang lain tapi dianggap besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja sebagian dari kita tidak pandai di dalam meletakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tatkala mereka diberikan sedikit kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan Allah itu zat yang maha zalim.
Tapi ketika dilimpahkan dengan berjuta rahmat dan kenikmatan dunia yang bergelimpangan, mereka mengatakan Allah zat yang maha karim. Inilah daripada sifat seorang mukmin, sifat seseorang yang sering menjadi satu penyakit di antara penyakit orang mukmin, yaitu tidak ada rasa syukur dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala menyinggung kepada kita semua, wa atuhum bima sa'altumuhum wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha innan nasa laghafurun innan nasa laghafurun kafur. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala menyinggung kepada kita semua, orang-orang yang ketika Allah tantang kepada kita semua, ayo, mana di antara kita orang-orang yang mampu menghitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, jangankan diri kita, dengan alat secanggih apapun, kalau ada yang bisa menghitung daripada kenikmatan Allah, maka ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atum bima sa'altumuhum, ayo tanyakan kepada mereka, coba datangkan kepadaku, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, kalau ada di antara kalian yang mampu menghitung bagaimana banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, la tusuha, sudah pasti tidak akan pernah dihitung, sudah pasti tidak akan pernah dengan alat secanggih apapun untuk dapat menghitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Innan nasa lazalumun kafur, sesungguhnya manusia sering punya sifat dua, yaitu sering zalim dan sering mengingkari segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di tempat ini adalah merupakan salah satu perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga penyebutannya mengatakan bahwa pelaksanaan salat Jumat adalah merupakan fardu ainin, fardu yang diwajibkan untuk seorang laki-laki untuk dapat menghadiri pelaksanaan salat Jumat di tatkala datangnya hari Jumat, sehingga diabadikan dalam Al-Quran yang disebut dengan surat Al-Jumu'ah. Ini menyinggung kepada mereka orang-orang yang saking sibuknya dengan dunia, kadang menganggap panggilan salat Jumat itu adalah panggilan biasa. Padahal berapa kali disebutkan dalam kitab An-Nasaihud Diniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan, menukil satu hadis yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa jum'in min ghairi udrin tabba'allahu ala qalbihi. Ini peringatan kepada kita semua, orang-orang yang tatkala datangnya hari Jumat lebih mementingkan perkara dunianya dibandingkan dengan perkara akhiratnya, dibandingkan dengan perkara kewajiban, yaitu menghadiri salat Jumat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang kata beliau taraka salata jum'in, yang meninggalkan pelaksanaan salat Jumat sebanyak 3 kali, tabba'allahu ala qalbi, maka Allah kunci hatinya untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Malik dalam Muwatta'ah beliau mengatakan, kalau ada orang yang sudah dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan harap Anda meninggal dalam keadaan husnul khatimah, bal iyadzubillah min dzalik. Sehingga ketika seorang sahabat ditanya, Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau pernah ditanya, ketika duduk dengan para sahabatnya, seorang sahabat nanya sama Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya Sayyidina Abdullah bin Abbas, kami mau bertanya, kalau andai kata engkau lihat ada orang yang salatnya luar biasa, salat wajibnya luar biasa, bangun malamnya enggak pernah lewat, pasti setiap malam bangun pada malam, minta kepada Allah, salat sunnahnya enggak pernah lewat, sedekahnya enggak pernah lewat, tapi yang salahnya ini orang kalau setiap pelaksanaan salat Jumat tidak pernah datang mau melaksanakan salat Jumat. Apa jawaban Sayyidina Abdullah bin Abbas? Beliau mengatakan singkat dan padat, huwa finnar, orang itu tempatnya hanya di neraka. Ini orang yang sudah sering melaksanakan salat, sudah sering melaksanakan sedekah, sering melaksanakan bangun malam, tapi apa sifatnya? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, huwa finnar, letaknya enggak jauh, letaknya lebih tepat di neraka, kata beliau. Karena kenapa? Menganggap entengkan pelaksanaan salat Jumat ketika datangnya hari Jumat. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang hadir saat ini
yang hadir melaksanakan pelaksanaan salat Jumat tak lain tak bukan Allah berikan 4 keberkahan. Termasuk orang-orang yang merugi ketika datang hari Jumat mau menghadiri pelaksanaan seperti ini, lantas mereka mengatakan toh cuma datang duduk mendengarkan khutbah selesai pulang keluar enggak dapat apa-apa, toh cuma yang bawa ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya mengatakan, enggak, engkau duduk di sini diberikan 4 kebesaran besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, idza tama'a qaumun fi majlisin min majalisillah, kalau engkau dapati ada orang yang duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau dapati ada kaum yang duduk untuk mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, idza tama'a qaumun fi majlisin min majalisillah, Allah berikan 4 kemuliaan. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihim sakinah. Orang yang sering duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala diberikan yang pertama adalah ketenangan hati. Kalau kita mau diberikan ketenangan hati dalam hidup kita, ayo sering kumpul dengan kaum saleh. Kalau kita mau diberikan ketenangan dalam hidup, sumpah tak pernah raih hidup dunia kita, ayo. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cari perkumpulan yang mereka mengingatkan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita saat ini merupakan bukti kita mengingat Allah. Maka Allah berikan yang pertama, nazalat alaihim sakinah. Allah letakkan dalam hatinya ketenangan dalam hati. Nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah. Yang kedua, Allah berikan kepada mereka orang yang mengingat Allah adalah ghasyiyatuhum rahmah. Dinaungi senantiasa orang tersebut dengan rahmat dari Allah. Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau pernah ditanya, wahai Imam, bagaimana bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala? Maka Sayyidina Ali mengatakan, rahmat Allah itu satu saja mencukupi dari engkau lahir sampai meninggal dunia. Dari dunia atas, dari langit sampai bumi, sudah mencukupi satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita duduk dari awal kita datang sampai kelar pelaksanaan salat Jumat? Berapa ribuan rahmat yang Allah curahkan kepada kita. Maka termasuk orang yang merugi ketika dengar panggilan salat Jumat, lantas lewat telinganya, masuk kanan keluar kiri, tidak ada hatinya untuk melangkah masuk ke dalam masjid pelaksanaan salat Jumat. Maka kata Nabi, Allah kunci hatinya menerima hidayah. Baru 2 yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wahafathumul malaika. Tidak cukup diberikan 2. Sudah diberikan ketenangan hati, diberikan rahmat oleh Allah, ditambah yang ketiga kata Nabi, wahafathumul malaika. Allah senantiasa jaga hamba-hamba yang sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita diberikan penjagaan oleh malaikat. Kalau orang sudah dicintai oleh malaikat, kata Nabi mengatakan, idza ahabballahu abdan. Kalau Allah itu sudah cinta seorang hamba, dalam riwayat hadis lain mengatakan, innallaha idza ahabballahu abdan nada Jibril alaihi salam. Kalau Allah telah cinta seorang hamba, Allah cinta kepada seorang hamba yang sering mengingat Allah, itu dipanggil malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbu. Jibril, ini fulan sudah aku cinta. Apa kata Allah Ta'ala mengatakan, maka kalau ini hamba sudah aku cinta, wajib bagimu Jibril untuk mencintai hamba tersebut. Kalau malaikat Jibril dan Allah telah cinta, cukup sampai situ enggak? Malaikat Jibril manggil kepada penduduk langit, penduduk bumi, wa ya ahlal ard, wa ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulanan fahibbu. Wahai penduduk langit, wahai penduduk bumi, Allah telah mengumandangkan kalau fulan bin fulan itu Allah cinta, namanya dicatat ya. Nama fulan bin fulan yang sering mengingat Allah, kata Allah Ta'ala, wajib kalian mencintai hamba tersebut. Serentak para penduduk langit, penduduk bumi mencintai hamba tersebut. Kalau sudah, maka yang keempat kata Gusti Allah diberikan kepada mereka orang-orang yang sering duduk mengingat Allah. Yang keempat kata Nabi, wa dzakarallaha fi man indah. Allah sebut nama kita di setiap pelepasan hal-hal yang baik yang dilaksanakan di atas bumi.
ketika pelaksanaan kebaikan dimanapun, ketika mereka berkumpul, para nabi berkumpul, nama kita disebutkan, fulan bin fulan, kampung ini tinggal di sini anaknya ini, fulan bin fulan, orang ini kebiasaannya begini, namanya ini, nama kita disebutkan di hadapan para malaikat, di hadapan para nabi, dan di hadapan para rasul. Betapa luar biasanya kita orang-orang yang sering hadir pelaksanaan kebaikan, pelaksanaan yang dimana disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk sangat merugi kalau kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah, lantas kesempatan tersebut kita biarkan berlalu di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali tanpa membawa amal kebaikan sama sekali. Karenanya mudah-mudahan kita semua yang duduk saat ini, entah yang punya hajat besar maupun hajat kecil, mereka orang-orang yang punya hajat di dunia atau hajatul akhirat, baik kebaikan dunia, kebaikan akhirat yang kita perlukan di atas bumi ini, insya Allah mudah-mudahan dengan keberkahan kita duduk di saat ini, yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Insya Allah orang-orang yang lagi sakit di antara kita, dengan keberkahan tempat ini, keberkahan perkumpulan ini, Allah sembuhkan mereka orang-orang yang lagi sakit. Dan insya Allah mudah-mudahan segala hajat dunia kita dan hajat akhirat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua dipanggil dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها الإنسان من ذرية جنه وإنسه. قال الله تعالى قائلا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين هدوا بالحق وبنوا بعدل سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وانصر شباب أهل الجنة سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، ونمهم الكبرى سيدتنا فاطمة الزهراء، ونمهم البتول سيدتنا عائشة الزهراء، ومحب المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى، وأمهات الأمهات والصحابات والتابعين وتابع التابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك أنت قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروه على ما يذكركم واسألوه من فضل يأتكم ولذكر الله أعلم وأكبر والله أعلم بما تصنعون. أقيموا الصلاة.